Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari pelajaran pada pagi hari ini kita mulai bersama-sama dengan bacaan Bismillah. Semoga apa yang kita pelajari nanti berguna bagi kelak waktu yang mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, minggu lalu kita sudah mulai dengan perkenalan. Kemudian pertemuan kali ini langsung saja kita mulai pada bab pertama, yakni wawasan Nusantara. Berhubung sekarang sudah diwajibkan menggunakan media seperti ini, maka saya juga akan menggunakan seperti ini, dan semoga ini dapat membantu kita semua dalam mempelajari materi, terkhususnya materi pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Baik, langsung saja kita mulai dengan wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah satu bab full langsung saja karena materinya cukup sedikit, yakni yang pertama ada wawasan Nusantara, kemudian kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara, kemudian ada aspek Trigatra dan Pancagatra, yang terakhir adalah peran serta kita sebagai warga negara dalam mewujudkan dan mendukung implementasi wawasan Nusantara. Baiklah, kita mulai yang pertama. Ada pengertian wawasan Nusantara. Indonesia merupakan negeri yang kaya akan kebudayaan, kaya akan bahasa, kaya akan alam, dan lain sebagainya. Bahkan negara kita menjadi negara yang digandrungi oleh dunia, yang diidolakan oleh dunia sebagai negara paling kaya di dunia, entah dari sisi manusianya, sisi alamnya, atau dari sisi yang lainnya. Kita mulai masuk pada pengertian wawasan Nusantara. Menurut Profesor Was Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara, sebagai kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Hakikatnya, wawasan Nusantara adalah sebuah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh untuk menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Apa sih kepentingan nasional kita? Kepentingan nasional adalah untuk mewujudkan tujuan bersama. Tujuan nasional yang telah dijelaskan, yang telah dijabarkan dan dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jika kalian ingin mengetahuinya, silahkan cek sendiri di pembukaan saja, alinea keempat kalau tidak salah. Kemudian setelah ada asas wawasan Nusantara. Asas ini merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap konsensus bersama, terhadap tujuannya bersama. Langsung masuk saja. Yang pertama ada asas kepentingan bersama. Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama adalah menghadapi penjajahan secara fisik. Itu kepentingan kita bersama. Sekarang, apa sih kepentingan kita bersama? Kepentingan kita adalah mewujudkan tujuan bersama. Yang tujuan tadi sudah saya ungkapkan, sudah saya cabut tadi di awal, yakni tujuan kita ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian keadilan, artinya terdapat kesesuaian pembagian hasil dan andil jerih payah dan usaha serta kegiatan baik kelompok, perorangan, golongan maupun daerah. Jadi semuanya adil, semuanya mendapat jatah sesuai dengan posisinya masing-masing. Kejujuran, demi kebenaran
dan kemajuan bangsa dan negara, kejujuran harus ditegakkan. Kejujuran mencerminkan keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar, walaupun realita dan ketentuan itu pahit. Jadi, semua harus kita terima, semua harus kita perjuangkan, walaupun itu kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kemudian ada solidaritas, maksudnya adalah diperlukan rasa setia kawan, rasa menjadi satu, menjadi Indonesia, dan bersedia untuk rela berkorban tanpa meninggalkan ciri karakter budaya kita masing-masing. Itulah solidaritas. Kemudian ada kesetiaan. Yang dimaksud di sini adalah kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia yang dimulai, dicetuskan, dan dirintis oleh Budi Utomo tahun 1908. Kemudian Sumpah Pemuda 1928 dan Proklamasi 1945. Yang terakhir ada kerjasama. Adanya koordinasi, saling pengertian, dan didasarkan atas kesetaraan, sehingga kerja kelompok, baik kelompok kecil maupun kelompok besar, dapat bersinergi. Kerjasama ini juga termasuk aspek penting karena selain asas tadi, jika kita tidak bekerja sama satu sama lain, maka akan ada tiang yang runtuh, sehingga apa yang kita tegakkan, yakni konsep wawasan Nusantara, ini tidak akan dapat tercapai. Kemudian ada konsep wawasan Nusantara, wadah. Wawasan Nusantara terdiri dari kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mana kedua aspek tersebut diwadahi sebagai berikut. Ada dua. Yang pertama, wadah untuk mengurusi pemerintahan, yakni organisasi, dan untuk lembaga masyarakat atau LSM. Maksudnya wadah di sini adalah kita dapat mengembangkan wawasan kita dapat mengimplementasikan wawasan kita melalui dua wadah ini. Yang pertama, saya contohkan satu ya, jika pemerintahan, kita ingin memajukan suatu negara, kita ingin memajukan Indonesia. Apa yang kita lakukan? Maka yang dapat kita lakukan adalah menyampaikan aspirasi kita, menyampaikan keluh kesah kita, menyampaikan ide dan gagasan kita untuk membangun negara Indonesia. Kemana? Kita laporkan ke pemerintahan, terutama ke Dewan Perwakilan Rakyat, yang dalam hal ini bertugas untuk mewadahi aspirasi dan perjuangan kita semua. Kemudian isi merupakan realisasi dari hasil pengetahuan dan wawasan Nusantara yang dituangkan dalam wujud peraturan undang-undang. Nah, maksudnya di sini adalah kita mempunyai tujuan. Kemudian untuk mewujudkan tujuan itu, kita harus menuangkan kaidah-kaidah, peraturan-peraturan agar tujuan kita tidak melenceng, agar lebih mudah kita mencapai tujuan. Nah, kaidah-kaidah itu, aturan-aturan itu kita sisipkan di sini menjadi undang-undang. Seperti contohnya pengetahuan untuk membela negara, yaitu pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya membela negara. Kemudian ada tata laku. Tata laku ini merupakan hasil dari interaksi antara warga, antara wadah dan isi. Jadi, maksudnya di sini adalah tata laku ini mewadahi isi dan wadah tersebut. Diwujudkan dalam tingkah laku kita sehari-hari. Mulai dari kegiatan sosial, seperti gotong royong dan sebagainya, hingga kegiatan politik seperti kita melakukan pemilu, kita menyampaikan aspirasi seperti tadi, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua, kedudukan, fungsi, dan tujuan. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional berkedudukan sebagai landas visional. Landas visional. Maksudnya, wawasan Nusantara ini mengajarkan kepada bangsa Indonesia untuk berpandangan positif terhadap keberagaman, kekayaan, dan keluasan tanah air untuk membentuk kesatuan yang kokoh. Maksudnya landasan visional adalah kita selalu berpikir positif.
sangat penting sekali. Jika kita tidak bisa berpikir positif, maka apa yang akan kita lakukan akan selalu tertunda. Seperti contohnya, kita berpikir positif bahwa Indonesia dapat maju. Apa yang akan terjadi jika kita ragu kalau Indonesia dapat maju? Yang terjadi adalah kita tidak akan mewujudkannya, kita hanya akan ragu-ragu dan terus bertanya-tanya, apakah Indonesia dapat maju? Kemudian fungsi wawasan Nusantara sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu untuk menentukan segala kebijakan bagi penyelenggara negara, sehingga seluruh hasil yang didasarkan pada wawasan Nusantara dapat menjadi modal bagi bangsa Indonesia untuk maju, mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Saya rasa cukup jelas. Kemudian ada tujuan wawasan Nusantara ialah mewujudkan nasionalisme di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia dan lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu, kelompok, suku, atau daerahnya sendiri. Tujuan ada dua, dibagi ke dalam dua. Yang pertama, tujuan ke dalam. Maksudnya tujuan ke dalam adalah tujuan kita sebagai bangsa Indonesia di negara kita sendiri, yakni mewujudkan segala aspek kehidupan nasional, baik aspek alami maupun aspek sosial budaya. Kemudian tujuan keluar yang ditujukan kepada dunia, kita mempunyai tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dunia, ketertiban dunia, perdamaian bagi seluruh umat manusia. Kemudian masuk ke materi selanjutnya, ada aspek Trigatra dan Pancagatra. Yang pertama, aspek Trigatra merupakan aspek yang melekat pada suatu bangsa yang meliputi aspek geografis, kekayaan alam, dan kependudukan. Aspek ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, geografis, yakni cara memanfaatkan letak geografis kita, cara memanfaatkan geostrategis kita untuk mewujudkan tujuan bangsa, yang mana ini merupakan cara kita, implementasi wawasan Nusantara sebagai wujud kesetiaan kita terhadap bangsa Indonesia. Kemudian ada kependudukan. Agar tercipta tatanan yang baik, maka pembangunan sumber daya manusia juga penting, karena faktor manusialah yang akan menjadikan kehidupan bangsa negara. Jika manusia tidak memiliki kualitas yang baik, maka perjalanan negara tidak akan baik pula. Ya, seperti Anda tahu semua, bagaimana kualitas sumber daya manusia Indonesia saat ini. Jika kita terus berperang antar teman kita sendiri, antar saudara kita, jika kita terus saling berseteru antar saudara kita, maka kita tidak akan maju. Kita hanya akan stagnan, kita hanya akan berdiri di sini tanpa memandang ke depan. Kemudian ada kekayaan alam. Tidak diragukan lagi, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa, mulai dari tanah, air, api, bahkan udara, tanah, air, dan lainnya. Ini bukan merupakan musibah, walau Indonesia terkenal dengan banyak musibah seperti gempa, kemudian gunung meletus dan sebagainya. Karena kesuburan tanahnya, Indonesia seharusnya dapat memanfaatkan ini semua, mulai dari yang mentah hingga bahan buangan saja bisa dapat menjadi sumber daya. Aspek Pancagatra, aspek ini lebih ke kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk sosial. Ada aspek ideologi, ada aspek politik, kemudian ada aspek ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama ada aspek ideologi, merupakan sebuah prinsip kita yang menjadikan dasar kita untuk bernegara, menjadi arah untuk mencapai tujuan. Kita semua tahu ideologi kita, ideologi Pancasila, mulai dari sila pertama ketuhanan hingga sila kemanusiaan, sila persatuan, sila demokrasi,
dan keadilan. Ini semua adalah satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan atau disederhanakan lagi. Mengingat kemarin ada yang memperjuangkan untuk memsederhanakan Indonesia dan mengubah beberapa sila. Ini akan sangat berbahaya jika mereka hanya memanfaatkannya untuk kepentingan mereka sendiri. Kemudian aspek politik kita lalui saja karena sudah cukup mengerti semuanya. Ekonomi, pertahanan, keamanan. Nah, kemudian hubungan antar gatra. Langsung saja yang pertama, ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung pada kemampuan bangsa dan negara dalam mendayagunakan secara optimal gatra alamiah trigatra sebagai dasar modal untuk menciptakan kondisi dinamis yang merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional. Nah, maksudnya di sini trigatra dan pancagatra tadi bukanlah sebuah elemen yang berbeda, bukanlah elemen yang terpisah. Namun, adanya trigatra dan pancagatra merupakan sebuah pasangan seperti yin dan yang, siang dan malam, dan sebagainya. Jadi, jika hanya dilaksanakan satu sisi saja, maka tujuan kita sebagai negara akan sulit untuk tercapai. Nah, bagaimana sih peran serta kita? Penerapan wawasan Nusantara harus tercermin dalam pola pikir, sikap, dan perilaku yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Implementasi wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Nah, langsung saja saya contohkan apa sih yang dapat kita lakukan sebagai siswa, sebagai peserta didik, sebagai pelajar dalam mewujudkan wawasan Nusantara. Saya akan memulai dengan hal yang paling sederhana. Kita membeli barang-barang di warung tetangga kita. Apa sih untungnya? Padahal jika kita lihat di warung tetangga kita bisa saja harganya lebih mahal. Dalam pandemi ini, setiap orang membutuhkan uang, setiap orang membutuhkan suplemen untuk bertahan hidup. Jika Anda hanya membeli di Indomaret, di Alfamart, kemudian di toko-toko besar lainnya, dan Anda mempunyai tetangga yang tidak Anda beli, tetangga Anda jualan dan tidak Anda beli, maka tetangga Anda tidak akan mempunyai penghasilan. Secara tidak langsung, kehidupan mereka akan terancam. Mereka akan hanya bergantung pada bantuan-bantuan pemerintah belaka tanpa ada usaha untuk maju karena mereka tidak mempunyai modal. Maka dari itu, cara mengimplementasikan wawasan Nusantara, cara yang paling sederhana, kita dapat membeli barang-barang sembako atau yang lain sebagainya di tetangga kita sendiri, atau bisa jadi di teman kita sendiri. Nah, mungkin itu adalah bab pertama, bab wawasan Nusantara yang dapat saya sampaikan. Bila ada pertanyaan nanti bisa disusul di grup WhatsApp saja. Apa lagi ya? Sepertinya sudah. Baiklah. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.